Di ujung timur Indonesia terdapat pulau kecil yang menyimpan keindahan alam sekaligus cerita sejarah yang besar. Tempat yang berada di Kepulauan Banda di Provinsi Maluku Tengah ini bukan hanya tentang laut yang jernih dan langit yang membentang luas. Ia adalah saksi bisu sejarah rempah-rempah dan pala yang dahulu pernah direbutkan oleh bangsa-bangsa besar. Dan ini adalah perjalanan aku menyusuri masa lalu, menikmati keindahan alam yang masih terjaga keasliannya dan merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Selamat datang di Banda Neira. Perjalanan dimulai dari stasiun Poncol Semarang pada pukul 11.45 WIB dengan tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi dengan menggunakan kereta Ambarawa Express dan membutuhkan waktu kurang lebih 4,5 jam untuk bisa sampai ke Surabaya. Pada trip kali ini, saya akan menggunakan transportasi laut pulang pergi dengan kapal Penila Bobar dengan tujuan Tanjung Perak Surabaya, Banda Neira. Tepat pukul 16.30 WIB, akhirnya saya tiba juga dan dilanjut makan mie Aceh di dekat stasiun Pasar Turi, sembari menunggu azan maghrib. Setelah menunaikan ibadah maghrib, saya langsung on the way ke Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan Grab dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Oh iya, untuk trip kali ini saya ditemani rekan-rekan saya yang saya temui melalui sosial media TikTok yang juga sama-sama ingin ke Banda Neira, yang terdiri dari Banjar, Reza atau Eja, Ai, Upri dari Banjarmasin, dan juga Joseph dari Ibu Kota Jakarta, dan dua rekan saya yang sempat DM di TikTok saat saya lagi dalam perjalanan ke Surabaya, yaitu Sidki atau Babe dan juga Kaidar yang berasal dari Bandung. Pada pukul 11 malam, kapal mulai diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk ke pelabuhan selanjutnya, yaitu Makassar. Oh iya, jadi kapal Bobar ini memiliki rute yang panjang, mulai dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda Neira, Tual, Dobo, dan yang terakhir Fak-Fak, pulang pergi. Untuk tiket kapal Surabaya Banda Neira ini dipatok dengan harga 682.000 dan untuk harga pulangnya itu lebih murah yaitu 647.000 per Februari 2026. Dengan harga tersebut kita akan mendapatkan fasilitas seperti tempat tidur, toilet, tempat mencarger, musola, dan juga makan 3 kali sehari selama kita berada di kapal. Di atas kapal juga ada tempat untuk membeli jajan atau makanan, namun dengan harga yang sedikit mahal dibanding harga di daratan. Saran aku, kalian bisa beli cemilan sebelum berangkat naik kapal, agar bisa menghemat uang. Dan juga di kapal ada wifi berbayar yang harganya 35.000 per 4 jam. Jadi selama berlayar ke Banda Neira ini, kita akan kesulitan mendapatkan sinyal, kecuali ketika kapal sedang berada di dekat daratan. Dan ketika kalian sampai di Banda Neira, kalian yang menggunakan kartu selain Telkomsel, siap-siap aja akan kehilangan jaringan selama di Banda Neira. Karena di Banda itu hanya kartu Telkomsel saja yang bisa keluar sinyal.
Setelah berlayar sekitar 1 hari lebih, akhirnya tepat pukul 1 malam WITA, kita sampai juga di tempat transit pertama, yaitu Pelabuhan Angin Mamiri di Makassar. Oh iya, di sini kita bisa turun untuk sekedar menikmati hawa atau makanan khas Makassar, yaitu soto. Biasanya akan diberi waktu 3 jam untuk transit, dan jangan lupa membawa tiket dan KTP untuk kalian penumpang lanjutan. Setelah berlayar kurang lebih 16 jam dari Pelabuhan Makassar, akhirnya kita tiba juga di tempat transit selanjutnya, yaitu Pelabuhan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada pukul 19 WITA. Di sini kita turun dari kapal dan melihat banyak sekali anak-anak kecil yang memakai perahu sampan yang sedang menunggu ada orang yang akan melempar uang ke arah mereka. Jadi mereka akan berebut satu sama lain. Setelah berlayar kurang lebih 20 jam dari Pelabuhan Bau-Bau, akhirnya kita sampai juga di tempat transit terakhir sebelum sampai di Banda Neira, tepatnya di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Di sini kita turun dari kapal untuk datang ke salah satu tempat sejarah yang ada di kota Ambon, yaitu Museum Gong Perdamaian Dunia Ambon. Dan jarak dari pelabuhan ke museum ini dengan berjalan kaki dari pelabuhan kurang lebih 15 menit. Halo guys, Kita di mana? ada di Ambon. Ambon. Dua tiga. Tiga dong. Besok 4. Besok kita ada di Banda Neira tanggal 4. Oke. Apa? KFC. Ini saya bawa pohon. Tepat pukul 9 malam, akhirnya kapal meninggalkan Pelabuhan Yosudarso Ambon dan dilanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Banda Neira dengan waktu tempuh kurang lebih 8 jam.
Setelah mengarungi laut 4 hari lebih, akhirnya tiba juga di tujuan terakhir kita yaitu Pelabuhan Banda Neira yang berada pada Provinsi Maluku Tengah pada pukul 5 WIB pagi. Oke, kita sudah sampai di Banda Neira. Ini jalan menuju penginapan kita, melewati pasar yang banyak sekali makanan-makanan. Ini kita tinggal lurus saja sih sebenarnya untuk sampai ke penginapan. Kan Anda semenjak makan MBG nggak bisa berak berapa hari? Sabtu, Minggu, Senin, MBG, Selasa, Rabu, Kamis. Rabu sampai Rabu, dari Sabtu sampai Rabu gak bisa berak ini. Tapi ini udah nyampe belum dapat makan tuh, gak ada tenaga anjir. Nah ini dia. Oke. Bisa ya? Palingannya separuh tuh ya? Iya. Ini bisa cuci juga di situ. Coba aja nanti naik ke atas. Dari mana sih naik? Oh dari sana. Jadi selama 4 hari ke depan ini kita menginap di salah satu guest house di Banda Neira yang bernama Delvika 2 dengan harga 300.000 per malam untuk 3 orang yang mendapatkan fasilitas seperti AC, breakfast, dan juga view Gunung Api Banda seperti yang kalian lihat saat ini. Setelah bersih-bersih dan juga mengisi tenaga, kita langsung jalan kaki ke dermaga dekat penginapan untuk menyeberang ke Pulau Lontoir dan juga menuju ke destinasi pertama kita yaitu Pohon Sejuta Umat. Oh iya, buat kalian yang bingung gimana caranya nyebrang ke Lontoir, kalian datang aja ke dermaga dan di sana banyak sekali bapak-bapak nelayan yang mau mengantar kalian ke Lontoir. Dengan harga pulang pergi 20.000 dan waktu tempuhnya kurang lebih 15 menit. Oke, ini kita lagi sampai di Lontoir. Gimana nih? Penyeberangan aja udah begini ya. Untuk bisa sampai ke Pohon Sejuta Umat, ada 2 opsi yang bisa kalian pilih. Yang pertama, naik ojek dengan waktu kurang lebih 5 menit dan jalan kaki kurang lebih 20 menit. Berhubung kita menghemat uang, di sini kita memilih untuk jalan kaki semua, sembari menikmati pedesaan yang masih asri yang berada di pulau ini. Wow. Sebenarnya banyak sekali tempat yang bisa kalian eksplor di pulau ini. Ada Pohon Sejuta Umat, Benteng Hollandia, Kebun Pala, dan sumur air pusaka. Berhubung kita semua sudah kecapean jalan kaki dan juga sudah PW, alhasil kita hanya stuck di sini saja ketika berada di pulau ini. Yo, bubar, ayo bubar. Ayo bubar. SD-nya ada berapa sih? Ada 1. Ada dua. Kalau SMP? Ada satu. SMK nggak ada? Atau ada?
sekolah SMA di sana. Oh. Pulang. Di hari kedua ini, agenda kita adalah hopping island mengelilingi pulau-pulau kecil yang sangat indah di Banda Neira. Dengan menggunakan kapal, kita berangkat pada pukul 8 pagi untuk ke destinasi pertama yaitu Pulau Hatta, yang memerlukan waktu kurang lebih 2 jam. Di atas sih. Enaknya tuh gua selama 4 hari. Nah, ini mau hopping island, guys. Oh, aman. Kamu Uci, aman. Ketika kalian on the way ke Pulau Hatta ini, jika kalian beruntung akan bertemu dengan kalangan lumba-lumba yang sangat banyak sekali. Jadi mereka akan melompat dari dalam air di bawah kapal kita seperti yang kalian lihat saat ini. Ikan cupang, kemarilah ikan cupang. Setelah 2 jam, akhirnya kita tiba juga di Pulau Hatta. Di sini kita bisa menikmati pulau yang sangat hidden gem ini dengan pasir yang sangat putih dan air laut yang biru. Untuk kalian yang hobi snorkeling bisa banget kalau mau snorkeling di sini. Tapi untuk alatnya kalian bisa sewa sebelum berangkat di Neira, karena di sini itu tidak ada tempat penyewaan alat snorkeling. Oke, sekarang kita tiba di Pulau Sahrir. Destinasi kedua kali ini adalah Pulau Sahrir. Jaraknya cukup dekat dengan Pulau Hatta, sekitar kurang lebih 30 menit. Nanti kita naik ke atas, terus ke sana buat menemukan spot foto yang viral di TikTok. Jalan menuju spot foto. Di pulau ini kalian bisa menuju ke spot anjungan yang sangat viral sekali di TikTok. Dan untuk bisa ke anjungan kalian harus jalan kaki kurang lebih 15 menit. Iya.
Gila, ini pemandangan untuk menuju spot foto di Pulau Sahrir. Bagus kan? Ini kita kayaknya turun lagi sampai deh. Oke, jadi ini kita nambah spot fotonya di sini doang. Ini dari sini terus di situ. Bagus banget dari sini. Nah, misal kita masuknya dari sana, itu ke sana, kita membayar lagi. Jadi aku prefer foto di sini aja karena yang ini gratis kan. Bagus sih tapi. Setelah selesai dari Pulau Sahrir, kita melanjutkan perjalanan ke destinasi ketiga yaitu Karakah. Di sana kita bisa snorkeling dengan air yang sangat jernih dan terumbu karang yang sangat indah. Untuk destinasi terakhir kita hari ini adalah Lava Flow. Di sana kita bisa snorkeling dengan terumbu karang yang masih subur dikarenakan terkena sisa lava erupsi Gunung Api Panda pada tahun 1988. Lava Flow, oh seperti ini doang guys. Bisa lah. Kalau tanda apa nih air laut, kalau favorit juga masih bisa tahan. Coba ya. Jadi selama kita trip sehari ini tidak dapat makan ya. Dan buat kalian yang mau hopping island, aku saranin buat bungkus nasi dulu di Neira sebelum kalian berangkat. Walau sulit ku utarakan hatiku dengan indah. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kita kembali lagi di dermaga Neira pada pukul 4 sore. Oke, jadi ini kita akan jalan ke Benteng Nassau. Sore hari ini kita akan city tour mengelilingi Banda Neira. Sore hari di
Nair. Pada benteng Belgika. Bocah-bocah pada mau masuk tuh ada yang ditangkap karena melakukan pelanggaran terhadap wajib. Oh itu yang. Masuk pada ditetapkan sebagai tindak yang berbudaya tahun 2008. Konservasi 2014. Oh, batu udah di ini nih. Gedung Society Harmony. Oke, jadi ini gedung yang dipakai untuk pertemuan atau pesta VOC, gedung orang kaya Banda zaman dahulu yang diambil alih oleh VOC itu. Jadi orang kaya di sini dulu dibunuh, terus ini rumah mereka yang dibunuh dijadiin gedung Society Harmony atau gedung pertemuan lah buat orang-orang VOC. Itu gua badan itu. Iya. Itu benar. Jangan mati sebelum ke asik. Ini Kemana? Mau main bola. Di mana? eh 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 Tadi saya bilang, kalau pada siapa yang datang di Banda, ya. jangan tidur saja. Ah. Jalan-jalan lagi di wisata Banda. Tempat Ah, yang oke. enak-enak pacaran dua orang begini. Ah. Pegang dua lagi. Mikir. Saya Bang mana ini bang? Apa? Bukti mana? Bang Upi? Bukti di mana? Mau jalan di mana? Oh, Cari cewek? cari-cari aja sekitar, cari cewek ya? sekitar sini ya. Cari cewek. Cewek Banda. Mana? Cewek Banda. Itu kan yang mana jalan? Mana? Itu. Cewek Banda itu cantik-cantik, Ya. bye-bye. Nice. Ini di sekitar sini ada apa lagi selain Istana Mini dan lain-lain? Misteri. Benteng. Benteng. Udah pergi bang? Udah. Ini kita lagi cari-cari tempat lagi. Udah, benteng keluar sudah. Udah, hari pertama nih. Cir. Rumah pengasingan Bungata di sini. Oke, jadi di sebelahnya rumah pengasingan Bungata itu ada lapas Banda. Rumah pengasingannya di sebelah sana. Mana sih?
Terus kalau kita maju lagi dari rumah Christopher Cole itu bakal ketemu rumah pengasingan Bung Syahrir. Tempatnya di sini. Oh, jadi ditetapkan di sini ya. Sebelah lapas toh? Iya. Ini ada foto-foto bersejarah Bung Syahrir ketika diasingkan di Banda. Ada 3 ruangan sih sebenarnya. Syahrir. Oh, dokumentasi lengkap tersimpan di Museum Pengasingan. Ada. Mantap. Apa? Ada. Oke, jadi ini jalan buat menuju spot sunset di bandara. Itu tadi dari rumah pengasingan Bung Syahrir, tinggal lurus saja, terus ikutin jalan ini, naik trekking. Coba kita lihat di atas seperti apa. View di kiri ini sih bagus sih, kayak lautan gitu kelihatan dari atas. Wow. Ini bandara. Wow. Ini bagus banget buat spot sunset sih. Meskipun nggak kelihatan ya mataharinya di belakang gunung api. Di sore ini kita ditemani sunsetan bareng Warok Banda Neira yang sempat kita temui di kapal. Namanya Bang Aan, seorang warga asli Banda yang sempat merantau ke Jakarta dan kini dia sedang pulang ke kampung halaman. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bang Aan atas informasi yang telah diberikan selama kita eksplor di Banda ini. Oh iya, rencana esok dini hari kita akan mendaki Puncak Lewerani, Gunung Api Banda, TikTok bersama rekan-rekan. Jadi, stay tune. Di hari terakhir di Banda Neira ini, kita akan mendaki Puncak Lewerani dengan pendakian TikTok. Jadi untuk bisa mendaki Gunung Api Banda, kalian harus menyeberang terlebih dahulu ke titik awal pendakian menggunakan kapal. Untuk kalian yang ingin mendaki subuh-subuh, aku saranin janjian dulu sama bapak yang punya perahu agar bisa diantar subuh-subuh dengan biaya pulang pergi normalnya 10.000. Jadi nanti pas kalian turun, bisa langsung kontak si bapaknya seperti itu. Go. Guys, stabil, aman ya kan, aman ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Japit, 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 japit tuh japit.
Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Allah. Goblok. Santai. Belum panik-panik. Sampai kita. Untuk durasi normal pendakian dari pos 1 titik awal sampai ke puncak itu kurang lebih 2 jam. Dan untuk treknya sendiri itu dominan nanjak terus dan gak ada landainya sampai puncak. Jadi siapin fisik yang kuat buat kalian yang berencana naik ke gunung ini. Oh iya, untuk video perjalanan pendakian kali ini sangat sedikit dikarenakan gak sempat ngerekam berhubung medan pendakian yang sangat melelahkan. Mau berak nih. Tuhin lah, bentar sekali cepat. Akhirnya sampai sudah. Enak aja ya. Mat jadi. Hah? Capek juga nih. Kerja banget. Makasih ya. Kita habis mendaki Gunung Api Banda. Ini ada bola coba. Puncak Lewerani. Udah di kali terakhir lah gunung apinya nih. Panasnya. Tapi Panas banget di sini, guys. capek ya? Itu 50. Balapan bro. Gua kena ombak sama aja kita nih. Enggak, kalau kelap. Balapan anjir. Sore terakhir di Banda dikasih hujan dari tadi siang sampai sekarang nggak kelar-kelar. Jadi kita istirahat. Malam terakhir di Banda Neira ini kita sempatkan untuk minum cinnamon tea dengan 2 teman cewek yang saya kenal karena satu penginapan, yaitu Kak Vira dan Kak Nabila yang berasal dari Ambon. Anjay, kita sebelum pulang minum apa ini Kak? Cinnamon tea. Mana? Wampar. Dapat dia. Pasti buka. Sekian video trip ke Banda Neira kali ini, semoga bisa memberikan referensi buat kalian-kalian yang akan pergi ke sini. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe karena petualangan kita belum usai. Terima kasih.